Apa kabar? Baik, sehat, puji Baik Tuhan. sehat ya. Apakah sehatnya karena hari ini IHSG-nya juga bagus? Iya, SG-nya sih nggak bagus-bagus banget sih ya. Tapi ya lumayan lah buat naiknya. Dibilang bagus sih Oh, nggak, merah sih. merah ya. Hari ini merah ya. Saya Plus belum ngecek 0,5 soalnya. tapi candlenya merah. Oke. Tapi dengan kondisi IHSG yang merah ini, kita akan belajar juga mengenai SND, area terbaik buat buy and sell ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu, SND ini kan supply and demand. Iya, Nah, supply and demand. betul. Kalau dalam konteks trading saham, itu seperti apa? Supply dan demand dalam trading saham itu konsep yang menggambarkan interaksi antara penjual sama pembeli. Jadi, uh, penjualnya itu area menggambarkan area supply, pembelinya itu menggambarkan area demand. Kebalik ya. Area demand itu menggambarkan pembeli, area supply itu menggambarkan area penjual. Penjual. Jadi area supply itu zona di mana yang punya barang itu banyak kepikiran atau banyak melakukan aksi jual daripada melakukan beli. Dan pembelinya bisa dibilang hampir sedikit lah ya, hampir nggak ada. Kebalikannya kalau area demand itu zona di mana area di mana pelaku market itu lebih cenderung tertarik untuk membeli daripada menjual. Kurang lebih itu bedanya di situ. Nah, Jadi tapi fluktuasi harga yang terjadi itu uh, sebenarnya akibat perbedaan keseimbangan antara supply sama demand aja. oke. Kalau gitu bedanya supply and demand. Demand. Supply and demand di pasar saham dengan pasar tradisional itu bedanya gimana, Dok? Ada bedanya nggak atau sama aja? Kalau di pasar tradisional itu kan lebih melibatkan barang secara fisik ya dengan jumlah pembeli dan jumlah penjual yang cenderung terbatas. Sementara kalau di pasar saham itu kan supply sama demand-nya dia cenderung lebih abstrak, lebih karena melibatkan aset finansial, jumlahnya juga bisa sangat besar, jadi volatilitasnya itu lebih tinggi daripada pasar tradisional. Jadi ya harga saham juga bisa berubah dengan cepat tergantung minat beli sama minat jualnya juga. Oke, oke. Kalau gitu tadi kan Pak Bert sempat menjelaskan ya tentang supply and demand di area pasar saham itu seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah kenapa area demand itu adalah tempat yang baik untuk buy dan area supply itu adalah tempat yang baik untuk sell. Kalau area demand itu kan dia menunjukkan minat beli yang kuat di level harga tertentu. Jadi ditandai dengan harga itu cenderung naik karena tekanan belinya juga naik. Nah, di area supply menandakan banyak penjual di level harga tersebut sehingga harga itu cenderung turunnya tuh lebih cepat yang menandakan tekanan jual juga meningkat. Itu sebabnya kenapa trader itu sebaiknya untuk beli di area supply, di area demand, jualnya di area supply. Karena kalau misalkan harga sudah mencapai area demand, biasanya lebih banyak pelaku market yang cenderung lebih suka untuk membeli. Jadi harganya itu lebih disukai oleh para buyer daripada kalau misalkan untuk jualan di area tersebut. Biasanya area supply sama area demand itu kelihatan dari bentuk candlenya. Nah, setiap candle itu kan mewakili harga. Jadi di dalam bentuk candlestick sendiri itu mencerminkan psikologis marketnya. Kayak misalkan contoh candle bodinya kecil sama bodinya besar. Kalau bodinya besar menunjukkan secara keseluruhan dalam satu time frame, satu periode waktu itu pelaku market cenderung sepakat, minimal sepakat arahnya. Arahnya misalkan kalau candlenya putih besar, berarti dia pelaku market cenderung sepakat untuk sama-sama harganya naik. Kalau misalkan
candlenya hitam besar, berarti minimal pelaku market itu sama-sama cenderung sepakat untuk menjual, jadi harganya turun. Begitupun juga kalau misalkan kita ketemu candle yang bodinya kecil, shadow-nya panjang, terus misalkan shadow-nya panjang tapi hanya salah satu sisi. Nah, itu setiap bentuk candlestick dia bisa menjelaskan psikologi market yang terjadi pada saat itu. Oke, ini ngomongin tentang candle pasar saham ya Sobat Juicy. Takutnya yang baru gabung, ini kenapa bahas badan gitu ya. Ntar dikira badan orang lagi. Oke, tapi kalau dalam supply and demand tuh ada kayak pattern-pattern tertentu nggak? Kalau Ada. Jadi jelaskan candlesticknya. eh, di teori supply dan demand itu bisa dilihat dari pola candle. Nah, Oke, untungnya pola candlenya itu cuma ada 4, jadi ngapalinnya nggak susah. oke, Jadi cuma 4. Kalau yang area supply itu drop base drop sama rally base drop. Kalau yang demand itu yang rally base rally sama drop base rally. Kalau yang rally base rally sama yang drop base drop itu biasanya terbentuknya di continuation. Jadi harganya lagi dalam rally atau jangka panjangnya dia ada arah tertentu. Jadi fungsinya untuk dia melanjutkan tren. Sementara kalau yang drop base rally sama yang rally base drop itu biasanya di pembalikan arah dari yang bullish ke bearish atau yang dari bearish ke bullish. oke. Pak, ini karena sangat teknikal sekali ya. Saya coba ulang ya. Itu akan ada, cuma ada 4 pattern, di mana supply-nya tuh ada 2 pattern, demand ada 2 pattern, betul ya? Betul. Kalau yang untuk area supply, patternnya apa aja tadi Pak? Kalau yang Rally, base rally. supply itu rally base drop sama drop base drop. Oke, Kalau yang demand itu yang drop base rally dan yang rally base rally. oke. Itu ya 4 patternnya ya. Nah, kita coba kupas satu-satu ya Pak ya. Kalau Oke. misalnya untuk lebih detail lagi, untuk pattern yang rally base rally, berarti ini kan untuk area demand ya. Itu untuk area demand, betul. Betul. Kenapa ini disebut area demand, Pak? Nah, sebelumnya keunikan dari supply and demand ini, rally base rally itu pasti menunjukkan area demand. Jadi Oke, nggak mungkin ada rally base rally yang dia menunjukkan area supply. oke, Sebaliknya, kalau misalkan supply-nya itu di breakout, supply itu kan di area atas, demand itu kan di bawah. Kalau supply-nya di breakout, si supply ini, area supply ini akan otomatis dia swap atau berubah fungsi jadi area demand. Nah, sebaliknya area demand kalau di breakdown, ditembus turun, dia juga akan berubah fungsi menjadi area supply. Nah, keunikannya itu sebenarnya dalam sebuah pergerakan, dalam sebuah movement harga, pergerakan harga, tren itu dalam jangka panjang dia itu bisa dibedah atau dipecah menjadi beberapa swing, beberapa pergerakan di tren yang lebih kecil. Asumsikan misal yang tren yang besar itu major trend atau external structure misal. Nah, di satu external structure impulsif dia itu bisa terdiri dari beberapa internal structure. Nah, si rally base rally dia itu adalah bagian dari internal structure itu. Agak rumit ya. iya, nggak apa-apa, karena kan Jadi sangat teknikal uh, sekali. iya, jadi dalam satu, jadi kan pergerakan itu kan ada dua, impulsif dan korektif. Kalau misalkan trennya bullish, berarti impulsifnya naik, korektifnya turun. Kalau misalkan di tren bearish atau downtrend, berarti impulsifnya turun, korektifnya naik. Nah, kalau impulsif itu berarti dia bergeraknya lebih jauh, lebih banyak dibandingkan dengan yang korektif. Nah, rally base rally itu adalah gabungan dari satu impulsif naik, satu konsolidasi, kemudian diakhiri dengan satu impulsif naik. Jadi dia harganya naik, kemudian dia sideways sedikit sebentar,
mungkin 1 atau 2 candle tergantung time frame-nya. Kemudian dia dilanjutkan dengan harganya naik lagi. Jadi rally, base, rally. Kalau drop base drop, kebalikannya, harga turun, drop, kemudian dia sideways, istirahat sebentar, 1 atau 2 candle, baru lanjut drop lagi. Nah, rally base rally di bagian konsolidasinya itulah area demand-nya. Kalau drop base drop di bagian base-nya itu area supply-nya gitu. Oke, oke. Jadi itu ya cara mengenali rally base rally and drop base Drop rally base ya. drop. Sorry, drop base drop ya. Oke. Ini apa yang membuat rally base drop itu lebih relevan untuk melihat titik sell daripada buy, Pak? Rally base drop. Ah, Jadi dia Pak, naik dulu, Pak Bern, kemudian ya. ini ada komen dari ya, tolong dijelaskan pakai bahasa manusia. Karena Rally itu base technical drop. ya. Rally base drop itu kita menghayalkannya rally itu adalah harga naik, drop itu adalah harga turun. Jadi rally base drop itu pertama harganya naik, kemudian dia sideways, kemudian dia turun. Nah, secara psikologis ketika harga naik, itu kan otomatis pelaku market cenderung sepakat. Kemudian dibantu dengan big player sepakat untuk harga naik. Pada saat konsolidasi, si big player ini secara psikologis dia cenderung menunggu apa reaksi market. Nah, seandainya ternyata reaksi market habis sideways itu seandainya ketika si big player ini diem kemudian market merespon dengan harganya masih naik, maka tidak akan terjadi base. Tapi kalau misalkan big playernya diem, kemudian marketnya merespon juga diem, berarti kan intinya dia tidak ada fluktuasi harga yang signifikan. Nah, disitulah terjadi konsolidasi. Setelah konsolidasi, minimal big playernya tahu bahwa marketnya itu tidak berlawanan dengan si big player. Maka ketika big player menginginkan harga turun, terjadilah harga drop, terbentuklah pola rally base drop. Kita akan tahu bahwa di base-nya itu adalah harga ketika big player-nya cenderung pengen jualan. Gitu. Oke, itu yang membuat rally base drop ini lebih relevan untuk melihat titik sell daripada buy-nya. Ya. Betul. Itu juga meminimalkan trader. Kalau misalkan trader ada yang kesulitan mencari resisten, biasanya kan kita kalau misalkan trader cari resisten support itu kan dari titik ke titik dihubungkan dengan garis, cari mana yang lebih banyak dikenai oleh si garis itu, lebih banyak titik yang dikenai oleh garis, kemudian kita bilang itu resisten atau support. Nah, rally base drop itu akan lebih mudah dikenali karena base-nya itu bentuknya candle-nya bodinya kecil. Jadi kita nggak perlu melihat atau mencari atau narik garis trend line, nyari garis resisten support untuk mengenali area jualan. Cukup ngelihat dari rally base drop-nya aja, kita bisa udah tahu bahwa itu adalah area supply. Apalagi kalau di base-nya itu, dia itu bentuknya candle-nya kecil tapi upper shadow-nya panjang. Jadi shadow yang di bagian atas itu menandakan secara psikologis harga sempat naik, tapi kemudian ada seller yang nge-push harga turun ke bawah sehingga menghasilkan shadow yang panjang. Jadi itu sebabnya kenapa dalam satu bentuk candlestick itu kita bisa tahu psikologis market dari bentuknya aja. Ada gitu. contoh candle-nya gitu nggak, Pak? Karena kalau dipakai Candle word itu itu kan mungkin teman-teman bisa membayangkan seperti mungkin kalau ada yang pernah belajar bentuk candlestick, namanya itu kayak morning star. Bukan morning star, shooting star. Jadi shooting star itu bentuknya adalah candlestick dengan bodi yang kecil, tapi shadow di atasnya itu panjang.
jauh lebih panjang signifikan dibandingkan dengan besar bodinya. Itu. Jadi itu menunjukkan harga sempat naik, terus kemudian big player-nya nge-push harga turun ke bawah. Secara visual seperti apa? Yang pasti detailnya atau trik dan tips dan triknya itu kita akan belajar di tanggal 12. Oke, tanggal 12 Oktober di Jakarta ya. Benar. Oke. Nah, untuk cara kita bisa mendeteksi, sekarang ganti ya, tentang drop rally sekarang sebagai area demand itu seperti apa? Drop base rally area demand pasti itu bentuknya pertama harga turun diawali dari penurunan harga. Drop itu kita bisa lihat itu kayak Marubozu bodinya hitam. Nah, itu drop pasti. Terus kemudian base itu adalah setelah Marubozu hitam, dia harganya sideways sedikit. Kemudian harga naik. Nah, drop base rally. Base-nya itu biasanya antara bentuknya doji, bentuknya bodinya kecil, atau hammer. Itu biasanya base-nya bentuknya seperti itu. Nah, itu menunjukkan si base-nya itu menunjukkan bahwa secara psikologis harga sempat turun, tapi sampai ke titik tertentu muncul buyer. Sementara sellernya juga ketika sampai ke titik tertentu, sellernya udah habis tenaga gitu kurang lebih. Jadi base-nya itu akan menjadi area demand, di mana itu adalah area yang sangat sering digunakan untuk area buy, area beli. Oke. Nah, ini Sobat JC masih ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Daripada ntar kita udah sampai kelar gitu ya. Jadi sejauh ini ada yang ditanyain nggak Sobat JC yang mau nanya boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar juga boleh. Lupa. Mungkin Boleh kalau dikasih ilustrasi dengan chart nggak biar bisa lebih dipahami? dengan chart, Iya, dibalik aja ilustrasi kameranya dengan kalau chart. ada. Oh, saya balik kameranya aja ya. Jadi ntar muka saya nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Gantian Pak nanti habis chart Pak, burn chart Pak. Jadi ini adalah chart BRIS Bank Syariah Indonesia, di mana kalau misalkan teman-teman lihat, nah di tanggal ini tanggal berapa ya? Tanggal 13 bulan 9. Nah, ini ada candle dengan bentuknya itu rally, base, rally. Nah, area base-nya ini, oh ya. Sebelum lanjut, saya mohon izin dulu untuk Sobat JC semuanya. Kolom komentarnya saya matiin biar bisa kelihatan gambarnya lebih jelas ya. Karena kalau enggak, gambarnya akan ketutupkan dengan orang-orang dan juga komentar yang masuk. Bentar ya. Boleh. Bentar. Ini bentar. Saya mau matiin ini. Oke. Oke, boleh. Mohon maaf Pak, boleh diulang dan dilanjutkan Pak. Oke. Ini adalah chart BRIS waktu di tanggal 13 bulan 9 tahun 2024. Ini ada satu candle Marubozu warna hijau, kemudian ini base-nya, kemudian ini rally-nya lagi. Ini adalah bentuk rally, base, rally. Nah, base-nya ini dia menunjukkan ketika big player-nya ngangkat harga, kemudian dia diem untuk tahu reaksi market gimana, apakah market bereaksi dengan menjual atau tidak. Ketika harganya bentuknya bodinya kecil kayak gini, berarti kan harganya kan nggak bergerak jauh. Nah, shadow di bawahnya ini menunjukkan secara psikologis harga sempat turun, kemudian ada yang nge-push balik ke harga closingnya. Ini menunjukkan mulai ada buyer, sellernya kalah. Nah, di candle yang ketiga ini, buyernya menang karena berhasil closing di atas jauh ya. Nah, area bodi merah ini adalah area demand.
Sehingga ketika harga kembali masuk ke area yang sama, kita bisa buy. Di sini kita akan mendapatkan area buy, area beli yang detail dan juga low risk. Karena kalau misalkan cut loss cukup satu candle aja di bawah garis ungu dan kita bisa take profit, kita bisa teman-teman bisa pakai mungkin apa namanya? Risk and reward ratio 1:3, 1:2 itu bisa. Karena kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan kita cek dari si area kotak warna biru ini sampai ke area cut loss-nya, misalkan ini di sini belinya, kemudian cut loss-nya di bawah garis ungu. Nah, di sini akan kelihatan bahwa sampai ke atas ini rasionya 2,63, 1:2,63. Nah, apalagi kalau kita pakai cut loss-nya cukup satu body aja untuk jadi cut loss. Di sini risk and reward ratio-nya jadi 1:5. Ini sudah satu trading strategi yang udah sangat bagus sekali dengan risk and reward ratio di atas 1:3. Itu salah satu contohnya rally based rally sebagai area demand. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari Indah Kusuma. Kak, berarti chart hammer itu berarti sinyal beli ya? Nggak semua hammer sih. Hammer itu kan bentuknya bodinya kecil, kemudian shadow bawahnya itu panjang. Tapi tidak semua hammer dia itu sebagai sinyal buy. Karena hammer itu dia memang menunjukkan ada kenaikan harga, tapi reason dibalik kenapa harga naik itu apakah dia naik di area yang tepat itu yang lebih penting. Jadi bukan cuma hammernya, tapi area di mana hammer itu terbentuk yang lebih penting. Oke. Ada pertanyaan nggak dari Sobat JC semua terkait dengan chart yang dicontohkan oleh Pak Bern ini? Tadi kan saya sempat matiin kolom komentarnya, sekarang kan udah saya nyalain. Yang mau nanya boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar atau di pertanyaan ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau pernah ngelihat saham yang fenomenal ini. Ini saham chartnya, ini saham raja, di mana ini adalah contoh di sebelah kiri. Nah, ini ceritanya yang saya kasih kotak warna biru. Sebentar, saya naikin sedikit. Nah, ini adalah bentuk dari drop base rally. Warna merah itu kan harga turun, berarti drop. Kemudian si merah yang terakhir ini menunjukkan base-nya. Kemudian disusul dengan candle Marubozu warna hijau, ini menunjukkan rally-nya. Area drop base rally ini adalah area demand, di mana ketika harga mencapai di area yang sama, yaitu waktu di agak jauh ini ya. Nah ini, waktu kemarin tanggal 25 bulan 7, itu dia nyampe ke area demand, kemudian dia langsung naik, dan akhirnya bisa ditutup sampai harganya di 1.700 lewat lah ya. Nah, dengan teknik seperti ini akan menghasilkan satu trading strategi yang risk and reward-nya itu besar. Risk-nya kecil, reward-nya itu besar. Ini aja bisa sampai 1:17. Nah, itu dengan cukup menggunakan 4 pattern aja, supply and demand, kita bisa mengabaikan, dalam tanda kutip, mengabaikan pergerakan yang nggak jelas ini, sehingga kita lebih fokus di mana kita harus pasang order, kita harus ngelihat saham apa, itu akan lebih efektif. Saham kan banyak ya, 800-an. Iya, banyak banget. Banyak banget emitennya ya. Nah, Pak, kalau melihat grafik harga kayak gini, apa sih indikator utama yang bisa digunakan untuk menemukan area supply and demand-nya itu secara visual? Secara visual ya, kalau secara visual itu yang pasti dia bentuknya, nah kalau misalkan ini ada drop base rally, base-nya itu pasti kemungkinan besar dia bentuknya doji. Nggak mungkin base itu bentuknya Marubozu, itu nggak mungkin. Jadi apa namanya, kalau misalkan secara visual, saya yang bisa kasih tipsnya itu adalah fokusnya itu ke
harga yang menunjukkan konsolidasi, kemudian diawali dengan harga penurunan yang tajam, jadi pergerakan harganya signifikan, konsolidasi, habis itu dia naiknya juga signifikan. Ini signifikan loh hitungannya, ini 4,5%, kalau yang ini 3,54. Jadi turun signifikan, sideways, naik lagi signifikan. Terus juga perhatikan volume pastinya, tapi kalau misalkan dari sisi volume, biasanya saham-saham yang dianalisa itu awalnya itu udah difilter dari sisi volume dan value transaksi. Jadi menghindari saham yang nggak gerak, saham yang bid overnya suka lompat-lompat harganya. Terus mungkin bisa dipraktekkan time frame-nya diganti. Jadi kalau di saham itu kan biasanya saya idealnya pakai time frame daily. Nah, lebih mudah untuk melihat supply and demand itu di time frame yang lebih besar, contohnya time frame weekly. Jadi nanti di time frame weekly kita akan lebih kelihatan, contohnya ini yang sebelah sini, di time frame weekly itu ada rally base rally. Nah, rally base rally ini akan menjadi satu area buy yang cukup bagus untuk pergerakan yang berikutnya. Itu. Oke. Dan kapan tuh Pak waktu yang tepat supaya biasa melakukan buy di area demand dan apa aja yang harus diperhatikan? Kalau waktu yang tepat sih kita nggak bisa tahu ya harga itu nyampe ke area tersebut itu kapan, itu kita nggak bisa tahu. Tapi yang kita bisa tahu adalah areanya, area yang bisa kita pilih untuk memperkirakan harganya itu nanti reboundnya di berapa. Contoh maksudnya gini, seandainya ini di sini ada rally base rally, kemudian harganya turun sampai lebih rendah dari si low-nya dari base ini, kita akan tahu bahwa udah mendingan harganya sahamnya nggak usah diikutin, karena harganya marketnya nggak merespek area demand. Ketika area demand tidak di-respect, tidak digubris, tidak nggak di-respect bahasa Indonesia apa ya? Nggak dianggap lah Tidak ibaratnya dianggap. gitu. Iya, nggak dianggap. Otomatis um, area demand ini akan berubah menjadi area supply. Kalau dia di break ya, gitu. Jadi gampangnya memang bagaimana kita mencari area supply dan demand, mulailah dari time frame weekly, kemudian kita perkecil areanya di time frame daily. Di time frame daily, ini yang sebesar ini kotak hijaunya, ini bisa dibilang nggak gede-gede banget, karena cuma dari 520 sampai 555. Itu secara persentase kecil dibandingkan dengan, nah ini, kenaikannya sampai 710. Yang ini yang kotak hijau ini paling tinggi, ini 555. Ini harga tadi tutupan di 710. Oke. Gitu. Ini boleh nggak Pak dikasih kayak, sorry, untuk sebelum itu Sobat Jose yang mau nanya, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. Nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Bern juga. Dan sambil menunggu Sobat Jose untuk nanya, saya pengen Pak Bern, boleh nggak dikasih studi khusus gitu yang sederhana untuk menunjukkan perbedaan antara area supply dan demand pada saham yang populer. Tadi kan udah ditunjukin Burn sama setelah lagi tadi apa ya Pak ya? Tadi Raja ya? saya Raja, ini PDPP. Kalau yang ini PDP. tadi Breeze. Apalagi ya? Apa nih ya, yang populer? Atau mungkin Sobat Jose ada mau request nggak? Ada yang mau Pengen request saham? request saham untuk dilihat area supply and demand-nya. Boleh. Mau coba di emiten apa? Boleh Sobat Jose langsung request aja. Nanti kita akan coba kasih 1 sampai 2 contoh gitu boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Sobat Jose kira-kira mau coba ngelihat candle-nya di mana? Nah nih, pertama nih dari Cipta Karunia Utama. Waduh, Lihat sahamnya ini cuan. langsung yang cuan ya. Saham cuan. Waduh, Oke, kita bener buka nih ke saham cuan SPA, ya. Toba, PTRO. Ini PDPP nih. Atau PDPP. Nah ini yang PDPP tadi. tadi udah. Oke, kita coba buka si cuan dulu ya. Nah,
Ini saya hapus dulu yang lain. Sebentar. Pak Bern, Ya, ini tadi barusan grafik apa nih? ini saham cuan. Oke, Petrindo Jaya Kreasi. oke. Ini banyak juga yang nanyain cuan. Sebentar ya, saya karena bakal ditunjukkan grafik, saya izin untuk mematikan kolom komentar terlebih dahulu biar gambarnya lebih jelas. Nanti kita akan bahas cuan dan sebentar ya. Toba nih, kayaknya ada yang minta toba juga nih. Banyak yang minta toba juga nih. Oke. Cuan sama Toba ya. Oke, saya coba turn off the komentar dulu. Ini Ini cuan adalah ya, Pak? ini adalah saham cuan. Time frame-nya weekly. Time frame weekly ini saya mau buang dulu kotak-kotaknya. Dari kenaikan sampai dengan penurunan, kita akan melihat ini drop, ini base, ini drop. Kemudian ini drop juga, ini base, ini drop lagi. Nah, sekarang kita akan tandai base yang atas, dan kita akan melihat bagaimana market merespon area base. Ini saya paskan dengan high-nya. Kemudian tengok ke sebelah kanan, tidak ada satupun candle yang close di atas si batas kotak warna hijau ini. Artinya apa? Di atas kotak hijau ini itu di area kotak hijau ini itu adalah area supply, di mana si big playernya sekalipun itu akan berpikir untuk sell, untuk jual ketika harga sudah mencapai ke area hijau ini. Gitu. Jadi ini drop base drop, yang sebelah kiri ini kan drop base drop. Drop base drop itu sebagai area supply-nya direspon oleh harga, dia nggak bisa nembus. Kalau dia nembus, dia akan jadi area demand. Nah, kalau misalkan contohnya adalah ini gini. Ini saya hapus dulu, kemudian saya akan perbesar area yang sebelah sini. Di sini akan muncul rally, ini base, ini rally. Nah, base-nya itu adalah area demand. Jadi, kalau misalkan kita mau cek, nah, ketika pergerakannya seperti ini, harga sempat turun ke bawah area demand, tapi naik lagi. Itu menunjukkan secara psikologis, pelaku market itu cenderung sepakat bahwa di area hijau ini adalah area untuk beli. Itu. Nah, kalau misalkan sekarang dia sudah tembus, berarti kan area yang sama, yang tadinya area demand, itu akan menjadi area supply. Itu maksudnya. Itu contoh untuk si saham cuan. Oke. Satu lagi dari emiten Apa tadi ya? Toba. Toba ya? Toba, oke. Kenapa tuh kok? Ini kalau dari weekly ini kelihatan signifikan ya, pergerakan 1, 2, 3, 4 ini. Nah, ini saya akan ubah ke time frame daily. Nah, kalau di sini bentuk rally base rally itu seperti ini. Rally, base, rally. Dilanjutkan lagi rally, base, rally. Jadi base-nya itu bentuknya memang betulan candle kecil bodinya. Nah, kalau misalkan rally base rally ini kan sebagai area demand. Cuma dalam beberapa pergerakan ke depannya ini kan nggak ada harga yang mampir ke area demand ini ya. Nah, seandainya dia mampir, itu bisa dipakai untuk area buy. Nah, area buy-nya itu adalah, kalau misalkan teman-teman lihat ini sebelah sini. Ini adalah rally, ini adalah base, dan ini adalah harga drop. Rally, base, drop. Nah, jadi kalau misalkan kita mau tandai area base-nya aja, cukup area base-nya, di mana area base-nya ini berhasil di breakout oleh satu candle Marubozu ini,
area supply yang di breakout akan menjadi area demand. Dan inilah area demand yang direspon sebagai area beli. Jadi ketika harga mencapai area yang hijau ini, kemudian harga langsung naik. Tuh. Oke, Jadi oke. ini adalah contoh area supply yang di breakout, kemudian dia menjadi area buy. Area supply yang di breakout, kemudian dia berubah menjadi area demand. Oke, kebayang nih kalau kayak gini nih Pak, kalau pakai gambar ini. Tapi yang pastinya memang akan ada detail-detail kecil, detail-detail khusus yang pasti kita akan cuma bahas di tanggal 12. Oke, nah ini Pak Bern akan ada acara tanggal 12 ya Pak ya. Ya, Tanggal 12 Oktober judulnya di pullback Jakarta. to pullback. Temanya apa? Pullback to pullback ya? Judulnya pullback to pullback, tapi itu hanya namanya juga penamaan ya. Dan sekaligus itu juga sebagai satu trading style, di mana kalau ini kita gas tipis-tipis dulu ya, pullback to pullback itu nanti yang akan diceritain seperti apa kurang lebih. Saya akan cerita pakai chart ini, Oke, sebentar. PDPP. Bentar, saya matiin dulu kolom. Oke, Bentar. Ini chart pullback to pullback untuk emiten apa Pak? ini ceritanya saya lagi nampilin emiten PDPP. Oke, PDPP. Tadi juga ada yang minta tuh PDPP tuh. Nah, ketika nanti tanggal 12, saya akan awali dengan memasukkan konsep bahwa mungkin ada teman-teman yang belum tahu bahwa ada pattern namanya inside bar dan outside bar. Inside bar itu adalah candle, pola yang terbentuk oleh minimal 2 candle, tapi bisa tidak terbatas hanya 2, jadi bisa 2, 3, 4, 5 atau lebih ya. Di mana candle yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu semua candlenya bodinya dari high ke low-nya itu berada di dalam area body candle yang pertama. Jadi di dalam inside bar pattern. Nah, di dalam inside bar pattern itu tidak ada yang namanya pullback. Jadi dia dianggap sebagai sebuah sideways, sebuah konsolidasi. Nah, yang namanya pullback itu adalah seperti ini. Ketika harga turun, kemudian dia naik, disitulah terjadi pullback. Kemudian harga turun lagi, nah pullbacknya yang atas ini. Ketika turun, naik lagi, kemudian dia turun dan naik lagi, itulah pullback yang kedua. Pullback to pullback. Jadi, area pullback yang berikutnya akan menjadi area buy. Di mana itu akan jadi area buy yang cukup low risk karena cut loss-nya di bawah sini. Nah, itu bisa diterapkan ke saham dan juga instrumen lain ya. Tapi kalau di Indonesia ya, saham aja udah cukup menyenangkan. Mungkin tadi ada yang sempat minta PTRO ya, kita Betul. coba buka si PTRO. Tadi ada yang minta PTRO, betul. Nah, ini ceritanya PTRO-nya saya akan tampilkan di sebelah sini. Nah, ini saya hapus dulu semuanya, garis-garisnya saya hapus dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan pullback to pullback adalah ketika dia naik, turun, naik lagi, jadi inilah pullback-nya. Ketika dia naik sampai atas, kemudian turun dan naik lagi, inilah pullback yang kedua. Ada pullback pertama, ada pullback kedua. Ini pullback yang atas, ini pullback yang bawah. Sehingga ada pullback yang bawah, kita bisa buy di mana? Itu ada di ini, sebelah sini. Pullback to pullback. Sehingga akan menghasilkan satu trading strategi yang low risk, cut loss-nya di bawah sini, resikonya kecil, tapi targetnya juga risk and reward-nya nggak main-main lah, ibaratnya kayak gitu. Oke. Ini untuk PTRO ya, Pak? Iya, PTRO. Oke, saya buka kolom komentar. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan ya. Oke. Ini juga tadi benar, ada banyak banget yang minta PTRO juga ya. Oke, ada yang mau nanya, Sobat Josi semuanya boleh langsung aja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar terkait dengan topik kita malam hari ini, supply and demand, area terbaik untuk buy and sell.
Tadi udah ditunjukkan Nah, ini juga chart. termasuk dia menunjukkan drop base rally. Jadi base-nya ini memang bentuknya candlenya kecil. Drop base rally. Oke. Ini Altrader 79 pengen lihat SSIA. Kemudian Ari Andiono pengen lihat candlenya AMN. Kathy Wijaya pengen lihat Bumi. Ada 19 pengen Isat. Pak Burn pilih yang mana? Apa aja deh. Bentar ya. Pilihin aja. Ada SSIA, AMMN, Bumi, Isat. SSIA, MMN, Bumi. Nah, apa aja lah, sama aja. Ini, tapi kalau mau, apa namanya, ini pertama SSIA dulu ya. Oke. SSIA. Ini akan kelihatan seperti ini. Ketika dia pullback to pullbacknya ya. Jadi kita akan cari pullback yang atas dan pullback yang bawah. Tapi mungkin pullback to pullbacknya nggak usah dibahas lebih detail ya. Jangan dong. Fokus ke Itu bukan SND-nya. tanggal 12 kan? Iya, kita fokus ke SND-nya aja dulu. Nah, Fokus ke SND aja. SND-nya itu bentuknya kayak gini. Ini drop, ini base, ini rally. Jadi ketika kita melihat drop base rally, kita bisa tandai area base-nya. Tujuannya untuk jadi area buy. Jadi ini area buy-nya, nah seperti ini. Drop base rally. Area buy-nya di sini, low risk, targetnya nggak main-main. Gitu. Nah kalau sekarang, lihat ke kiri. Dia candle-nya misalkan hari ini naiknya 3%, tapi lihat ke kiri, dia naiknya itu nggak di area apa-apa, jadi bukan di area supply, bukan di area demand. Jadi kesimpulannya, nah jadi teman-teman bisa narik kesimpulannya untuk SSIA. Candle-nya memang naik, tapi di sebelah kiri nggak ada area apa-apa. Gitu. Kalau berikutnya apa tadi? SSIA, terus? SSIA, ada Bumi, ada SSIA, Bumi, apa aja tadi saya lupa ya Pak, bentar ya. SSIA, AMMN, Bumi dan Isat. Bumi dan Isat, oke. Kalau untuk si Bumi ya, nah ini ceritanya kan harganya sudah pernah sampai ke atas 137. Nah, kami punya trading strategi sendiri juga yang menggunakan si Fibonacci. Tapi kita bisa buang dulu Fibonacci-nya. Saya akan tunjukkan bagian sini. Harga turun, ini pullback, turun lagi, naik, bikin pullback, naik lagi. Jadi ini yang pullback atas, ini yang pullback bawah. Entry-nya di mana? Di sini ada drop, base, rally. Jadi area base-nya itu kita bisa tandai sebagai area untuk buy. Nah, kalau di harga sekarang, nah sekarang teman-teman bisa tengok juga, ini ada rally, ini ada base, ini ada rally. Bandingkan dengan yang sebelah sini. Rally, base, rally. Base-nya yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5 candle. Sementara yang ini base-nya cuma 1 candle. Jadi, teman-teman lebih pilih yang mana? Yang base-nya banyak drama atau base-nya yang tegas? Kalau saya, jelas saya pilihnya base yang lebih tegas ya. Jadi, 1 candle aja itu udah cukup. Jadi di sini ada beberapa, ini rally base rally, ini ada drop base rally. Nah, jadi tinggal pilih area untuk buy-nya. Tapi dengan mengetahui area saja itu sebenarnya nggak cukup. Butuh yang namanya konfirmasi. Konfirmasi apakah market merespon area tersebut, area demand itu sebagai area pembelian atau tidak. Karena kan kalau misalkan area demand ditembus, berarti kan dia berubah fungsi menjadi area supply. Itu. Jadi perlu
Selain melihat bentuknya, penting juga untuk melihat apakah ketika harga mencapai area tersebut, harga merespon dengan baik. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Oke. Tadi apa lagi ya? Ini barusan tadi ini bumi ya Pak ya? Ya, ini bumi. Oke, tadi juga ada AMMN dan ISAT. Indosat ya. Nah, ini Indosat. Oh, harganya hari ini turunnya dalam ya. Oke, ini Indosat. Pertanyaannya, apakah penurunan harga yang sekarang merespon area tertentu? Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, dari harga yang sekarang, tengok ke kiri, kita akan melihat apakah area ini jadi area. Nah, ini ada drop, ini ada base, ini ada rally. Yang jadi masalah, area rally ini udah digunakan beberapa kali. 1, 2, 3 kali. Dan ketiganya itu, 1, 2, dan 3, masing-masing merespon dengan bentuk candle yang punya shadow di bawahnya. Sekarang, candle yang ini, Marubozu, warna merah, sehingga kesannya itu secara psikologis pelaku market dia sepakat untuk harga turun. Tidak ada shadow, tidak ada perlawanan oleh buyer. Jadi apakah mau beli? Jadi ketika harga merespon area demand itu juga penting. Nah, responnya seperti apa? Salah satunya shadow ini. Tapi detailnya apa? Nah, itu tanggal 12. Oke, ini 12 Oktober. Sekali lagi untuk Sobat Josi yang baru gabung, Pak Bern bakal ada kelas. Titlenya Pullback to Pullback. 12 Oktober di Jakarta di mana, Pak? Selah Ristorante, Oke, Jakarta Barat. nanti jam berapa, Pak? Mulai jam 9, selesainya ya mungkin jam 12. Oke, jam 11 sampai jam 12 siang ya. Untuk cara daftarnya nanti bisa langsung aja kontak ke DM-nya Jasa Utama Capital ya. Yes, Oke. betul. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Boleh ditunjukin mukanya Pak Bern juga. Waduh, Ini cara screeningnya gimana katanya? Tadi udah dijelasin ya. Kemudian ini, oke. Ini juga ada pertanyaan, view Suci yang hari ini naik pakai cara demand yang tadi bagaimana Pak? Perlu tunggu pullback dulu. Soci. Kalau apa View namanya? Soci. Ini pertanyaan dari Liana Lim. Bentar ya. View Soci yang hari ini naik itu pakai cara demand yang tadi bagaimana Pak? Perlu tunggu pullback dulu. Gimana tadi? View Soci. Iya, ini saya munculkan pertanyaan di pin. View Soci yang hari ini naik. Oh, Soci, saham Soci maksudnya. Iya, saham Soci. Soci, Soci Lines. Hari ini emang naik ya? Oh, naiknya kenceng. Oke. Terus pertanyaannya, pakai cara demand yang tadi bagaimana? Apakah tunggu pullback dulu? Oh, satu trik sederhana yang teman-teman perlu pahami adalah jangan tunggu harganya terbang dulu. Kalau harganya terbang dulu itu pasti terlambat. Jadi ini gimana kalau liatin muka saya tuh saya jelasin Soci? Saya Boleh, balik lagi boleh. ya. Boleh dibalik lagi, Pak. Sorry. Boleh dibalik. Saya turn off juga. Ini tadi view-nya tentang Soci ya. Oke. Kalau misalnya Soci, ini ya. Oh ini. Nah, cukup terang nggak ya? Semoga sih nggak gelap. Terang kok. Oke. Ini adalah Soci. Ini adalah hari ini yang hijau panjang. Nah, itu artinya telat. Kalau misalkan belum punya ya. Tapi kalau pengen tahu belinya itu kapan, belinya itu di mana? Jawabannya sederhana. Carilah area demand. Area demand itu bentuknya seperti apa? Area demand itu tanda-tandanya base-nya itu bentuknya kalau nggak doji, ya berarti dia punya shadow bawah yang agak panjang. Dibanding bodinya dia masih lebih panjang si shadow-nya.
Nah, ini adalah salah satu bentuk respon harga terhadap area demand. Ada yang tahu area demand-nya sebelah mana? Area demand-nya itu adalah sebelah sini. Oke. Ini adalah rally, base, rally. Base-nya itu 2 candle aja. Ya. Nah, inilah base-nya. Buat teman-teman yang belum terbiasa, biasanya itu menggunakan supply and demand itu melawan psikologis. Jadi ketika harga turun itu malah nampungin barang. Itu kendalanya trader biasanya kayak gitu. Jadi ketika naik dia malah ibaratnya FOMO. Tapi ketika harga turun dia malah fear-nya ada. Nah, sementara yang dia takutkan padahal itu adalah area demand. Jadi memang buat trader yang belum terbiasa sama SND biasanya tantangannya itu adalah dari sisi psikologisnya gitu. Ini Oke. Soci. Jadi kalau tanya sekarang gimana Socinya, udah telat. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Pak dari Aji Nugroho Ril. Oke. Bagaimana cara menentukan titik jualnya, Pak? Oh, jualan itu kalau kita punya barang di harga bawah itu gampang. Jawabannya adalah kita bisa pakai risk and reward ratio. Jadi misalkan kalau dari contoh si Soci ini ya misalkan ya. Ini kan yang atas ini kan 173 bawah 170. Jadi dia itu low risk sekali karena jarak ini tuh hanya 3 rupiah. 173 bawah 170. Nah, dari eh, dari 173 ke 170 kan 3 rupiah Hmm. kan. Nah, Hmm. 3 rupiah kalau kita pakai apa namanya? Nah, ini risk and reward ratio. Kita punya trading strategi risk and reward rasionya 1:4, 1:3 itu udah bagus sekali. Apalagi kalau misalkan ini Sochi saya tadi nggak terlalu memantau Sochi ini dia naiknya ini tiba-tiba naik auto reject atau naiknya perlahan. Tapi kalau naiknya tiba-tiba berarti kan dapatnya harga jualnya di harga atas. Tapi kalau naiknya perlahan ya bisa disesuaikan dengan risk and reward masing-masing. 1:3 dia bisa jual di 185 itu aja udah bagus sekali. Oke. Ini ada pertanyaan juga ya Pak ya. Pak, kalau lihat Oke. chart seperti yang di info ini, sebaiknya pakai apa? Sebentar, saya munculkan pertanyaannya dulu sebentar ya. Ini terkait dengan Sochi juga mungkin, tapi boleh pakai candle yang lain. Pertanyaan dari Indah Kusuma. Kalau lihat chart seperti yang Oh, di info ini, sebaiknya pakai apa? Kalau nah, RTI bisakah? eh, di jasa utama kapital sekuritas ada fitur yang pertama plugin AMI Broker. Jadi data feednya dari JUC, aplikasi untuk charting toolsnya pakai AMI Broker. Itu pluginnya free. Setiap nasabah aktif bisa menggunakan plugin tersebut. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Kemudian kita bisa pakai TradingView juga. Di aplikasi Join Mobile, Join Desktop itu sudah built-in chart dari provider si TradingView, jadi bisa digunakan juga. Oke. Atau kalau misalkan mau pakai RTI mau pakai Bloomberg, siapa tahu ada yang punya Bloomberg terminal di rumah gitu kan, ya monggo-monggo aja. Tapi intinya sih semua candlestick sama aja. Oke. Untungnya sih kalau misalkan di saham itu providernya datanya sumbernya satu dari bursa, jadi kita pakai charting tools apapun pasti bentuknya sama. Oke. Boleh diganti ke muka Pak Burn lagi nih? Bukan Iya. saya. Iya dong. Ya, Ini bukan ada saya lagi. pertanyaan, Pak, Oke. kalau supply and demand ini bisa dipakai untuk intraday trade juga nggak? Eh, Gini, kalau intraday itu saya lebih lihat bid dan over. Jadi di bid itu ada berapa lot, di over ada berapa lot, itu untuk scalping intraday. Tapi kalau untuk yang aman, nyaman, eh, dan mudah pastinya, itu lebih baik daily. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Liana Lim. Apakah untuk harga rally bisa pakai time frame kecil 15 menit? Eh, saya kurang nyaman time frame kecil di saham. 15 menitnya di
saham itu candlenya nggak, kadang nggak ada bentuknya, kadang cuma garis-garis saja. Oke. Jadi nggak nyaman ya? Ya, mendingan sih daily, paling aman daily. Kalau scalping, nah itu pakai Bitover. Di join mobile dan join desktop itu ada yang namanya fast order. Jadi bentuknya itu satu layar itu kita bisa lihat harga dari auto reject bawah sampai auto reject atas dengan masing-masing lotnya, dan kita bisa order itu tinggal klik harganya, nanti dia bisa langsung otomatis pasang buy atau pasang sell. Oke. Ini sudah nggak berasa udah 1 jam nih Pak. Terima kasih Uh, banyak untuk Oke. Pak Jesse yang sudah bergabung malam hari ini. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab. Terima kasih banyak tapi udah join dan ikutan ngobrol barengan sama kita. Dan pastinya terima kasih banyak juga untuk Pak Burn. Sukses untuk eventnya tanggal 12 Oktober ya. Siap. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Akhir kata saya Lady Leo pamit. Pak Burn juga pamit. Terima kasih. Selamat malam. Bye-bye. Hmm.